Ketika ia secara terbuka mengakui bahwa ia hampir menghancurkan pabriknya sendiri akibat otomatisasi yang berlebihan, hampir tidak ada yang menyangka bahwa pengakuan itulah yang akan menjadi titik awal bagi revolusi manufaktur paling radikal dalam sejarah industri otomotif. Elon Musk mengalami kekalahan besar dan justru dari kekalahan itulah lahir sebuah sistem yang mampu merakit mobil dalam 40 detik. Selama lebih dari 100 tahun, industri otomotif bekerja dengan skema yang sama. Ribuan komponen terpisah diproduksi secara independen satu sama lain. Kemudian, ratusan robot menyatukannya dengan pengelasan. Lalu, ribuan pekerja merakit setiap unit langkah demi langkah hingga akhirnya mobil yang sudah jadi keluar dari lini produksi. Toyota, Volkswagen, Ford, General Motors, semuanya selama puluhan tahun mengikuti logika yang sama, secara bertahap menyempurnakan formula dasar yang tidak berubah. Musk melihat proses ini dan mengajukan satu pertanyaan sederhana. Jika puluhan komponen kecil pada akhirnya tetap digabungkan menjadi satu unit besar, mengapa harus memproduksinya secara terpisah? Mengapa harus distempel dulu, lalu dilas, lalu diperiksa setiap sambungannya, jika bisa langsung mendapatkan komponen, jadi dalam satu siklus? Pertanyaan itu memicu salah satu transformasi manufaktur terbesar dalam sejarah modern industri otomotif. Namun sebelum hal itu menjadi mungkin, Tesla harus melewati kegagalan yang menyakitkan. Pada tahun 2018, di tengah produksi Model 3, Musk menetapkan target 5.000 mobil per minggu. Untuk mencapainya, ia memutuskan mengotomatisasi pabrik secara agresif seperti yang belum pernah dilakukan siapapun di industri ini sebelumnya. Robot diberi tugas yang secara tradisional dikerjakan manusia, pemasangan kabel, pemasangan elemen interior, pengangkutan komponen antar stasiun kerja. Di atas kertas, ini terlihat seperti strategi yang sempurna. Dalam praktiknya, semuanya tidak berjalan sesuai rencana. Robot bekerja dengan sangat baik pada komponen yang kaku dan terposisi dengan tepat. Namun, begitu material yang lunak dan fleksibel mulai digunakan, harness kabel, insulasi, masalah pun muncul. Pergeseran komponen sekecil beberapa milimeter saja sudah cukup untuk menggagalkan seluruh rangkaian operasi berikutnya. Lini produksi berhenti. Ribuan mobil yang belum selesai berdiri di lantai pabrik menunggu suku cadang yang terkadang harus didatangkan dari luar negeri. Musk kemudian menulis secara terbuka tentang hal ini. Otomatisasi berlebihan di Tesla adalah sebuah kesalahan. Lebih tepatnya, kesalahan saya. Manusia diremehkan. Ini adalah salah satu dari sedikit momen ketika ia secara terbuka mengakui bahwa ia telah memilih jalan yang salah. Namun, justru kegagalan itulah yang memberi Tesla salah satu wawasan manufaktur paling berharga. Robot bukanlah tujuan. Tujuannya adalah efisiensi. Jika manusia menyelesaikan suatu tugas lebih cepat, lebih murah, dan lebih andal dibandingkan sistem robotik bernilai jutaan dolar, maka tidak ada alasan untuk mengotomatisasi proses tersebut. Sejak saat itu, Tesla mulai membangun produksi berdasarkan prinsip yang berbeda. Robot mengerjakan hal-hal di mana mereka secara objektif lebih unggul dari manusia, sementara manusia menangani hal-hal yang membutuhkan fleksibilitas, kemampuan beradaptasi, dan pengambilan keputusan secara real-time. Dalam konteks inilah teknologi yang mengubah aturan permainan itu muncul. Alih-alih mengelas puluhan stamping logam untuk membentuk rangka mobil seperti yang dilakukan produsen tradisional, Tesla mulai menggunakan mesin cetak raksasa, Gigapress. Tergantung pada model mobilnya, mesin-mesin ini menghasilkan gaya penjepit dari 6 hingga 9.000 ton dan generasi instalasi berikutnya dilaporkan akan melampaui angka 50.000 ton. Dalam satu siklus, mesin seperti itu mengubah aluminium cair menjadi satu komponen utuh yang dicetak secara monolit. Puluhan komponen terpisah dan ratusan sambungan las digantikan oleh satu elemen struktural. Dampak dari keputusan ini menyebar ke seluruh proses produksi. Di pabrik Tesla di Texas, sebelum penerapan Gigapress, terdapat lebih dari 1.000 lengan robot pengelasan. Setelahnya, perusahaan berhasil menghilangkan sekitar separuhnya. Lebih sedikit sambungan berarti lebih sedikit potensi cacat. Proses yang lebih sederhana berarti waktu produksi yang lebih singkat, biaya yang lebih rendah, dan kecepatan produksi mobil yang secara fundamental berbeda.
Inilah jenis inovasi yang hampir tidak disadari oleh pembeli. Namun hal ini secara langsung memengaruhi harga akhir setiap mobil. Namun, Gigapress hanyalah elemen pertama dari arsitektur manufaktur baru Tesla. Langkah berikutnya disebut proses tidak terikat atau unboxed process. Lini produksi tradisional bersifat linier. Mobil melewati ratusan meter lini perakitan, di mana setiap komponen dipasang secara berurutan, satu persatu. Tesla menawarkan logika yang secara fundamental berbeda. Mobil dibagi menjadi 6 modul independen. Bagian depan, bodi dirakit di satu zona. Bagian belakang di zona lain. Blok baterai diproduksi di lini terpisah. Interior dilengkapi secara paralel di stasiun tersendiri. Semua modul dibuat secara bersamaan dan digabungkan hanya pada tahap perakitan akhir. Menurut data Tesla, sistem ini memungkinkan pengurangan biaya produksi sebesar 50%, pengurangan luas fasilitas pabrik sebesar 40%, dan peningkatan produktivitas sebesar 30%. Jika angka-angka ini terbukti dalam praktik, kesenjangan biaya antara Tesla dan produsen otomotif lainnya akan menjadi hampir tidak dapat diatasi. Mobil pertama yang direncanakan diproduksi dengan sistem ini adalah Cybercab. Menurut Musk, target biaya produksi adalah sekitar $30.000 per unit dengan kemungkinan penurunan lebih lanjut seiring dengan peningkatan skala. Peluncuran penuh sistem ini diperkirakan sekitar tahun 2027. Sementara sistem baru masih disempurnakan, Gigapress sudah beroperasi dan beroperasi bersama salah satu area pabrik yang paling padat teknologi, bengkel bodi. Bengkel bodi sering disebut sebagai jantung produksi. Disinilah otomatisasi mencapai tingkat tertinggi. Berbeda dengan perakitan akhir, di mana manusia dan robot bekerja berdampingan, bengkel bodi hampir sepenuhnya diserahkan kepada mesin. Ratusan lengan robot beroperasi sepanjang waktu, melakukan ribuan operasi pada setiap bodi. Setiap gerakan diprogram, disinkronkan, dan dikalibrasi hingga ke detik. Disinilah paling mudah memahami apa yang dimaksud Musk ketika menyebut pabrik Tesla sebagai mesin yang membangun mesin. Tesla tidak membatasi diri pada satu metode penyambungan komponen. Pengelasan titik kontak mengunci lembaran logam di ribuan titik kritis di seluruh bodi. Pengelasan laser digunakan di mana presisi luar biasa diperlukan, menghasilkan sambungan yang lebih bersih, kekuatan yang lebih besar, dan hasil yang lebih rapi. Selain pengelasan, digunakan pula perekat struktural berkekuatan tinggi kelas industri yang secara signifikan meningkatkan kekakuan torsi bodi dan mengurangi getaran. Kombinasi teknologi inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa mobil Tesla secara konsisten mendapatkan nilai tertinggi dalam uji tabrak. Keunggulan utama robot di bengkel bodi bukan pada kecepatan, melainkan pada kemampuan reproduksi. Bahkan spesialis paling terampil pun setelah beberapa jam kerja terus-menerus pasti akan mengalami penyimpangan kecil. Robot mengulangi gerakan yang sama ribuan kali tanpa kehilangan presisi. Ini berarti setiap bodi yang keluar dari bengkel memenuhi standar kualitas yang sama. Setelah bengkel bodi, mobil masuk ke bengkel pengecatan, salah satu area paling menuntut di seluruh pabrik. Di sini, bahkan partikel debu yang sangat kecil pun dapat merusak lapisan cat dan mengirim seluruh bodi ke daur ulang. Suhu, kelembaban, dan kebersihan udara dikontrol dengan presisi seperti dalam operasi bedah. Proses dimulai dengan pembersihan menyeluruh bodi dari debu, lemak, dan kontaminan produksi. Kemudian, bodi dicelupkan ke dalam bak primer kataforesik yang disebut e-coat. Metode ini menerapkan lapisan anti-korosi yang merata pada semua permukaan logam, termasuk area yang sulit dijangkau yang tidak dapat dicapai oleh semprotan biasa. Ini adalah salah satu tahap kunci yang memastikan perlindungan jangka panjang terhadap kelembaban, garam jalan, dan korosi. Setelah primer, sistem robotik menerapkan lapisan warna, kemudian lapisan pernis pelindung bening. Setiap lapisan memiliki ketebalan yang merata di seluruh permukaan bodi. Proses diakhiri dengan pengeringan dalam oven pada suhu yang dikalibrasi dengan tepat. Detail menarik yang jarang diketahui orang. Bengkel pengecatan adalah salah satu dari sedikit area di mana beberapa model Tesla melewati lini yang sama sebelum berpisah ke alur perakitan masing-masing. Untuk Cybercab direncanakan pengecualian. Warna dan lapisan pelindung direncanakan akan diintegrasikan langsung ke dalam proses pengecoran, sepenuhnya menghilangkan pengecatan tradisional.
Persaingan di industri otomotif telah lama melampaui perdebatan tentang jangkauan baterai atau akselerasi. Pertempuran sesungguhnya terjadi pada biaya produksi. Siapa yang dapat memproduksi mobil lebih murah, mendapatkan kemampuan untuk menurunkan harga, merebut pangsa pasar, dan terus berinvestasi dalam pengembangan. Tesla telah menunjukkan strategi ini berkali-kali, menyesuaikan harga di berbagai pasar dan menciptakan tekanan serius pada para pesaing. Jika sistem manufaktur baru ini memenuhi janjinya, kesenjangan harga antara Tesla dan industri lainnya bisa menjadi struktural dan jangka panjang. Dan semua ini dimulai dari pengakuan atas sebuah kesalahan. Dari momen ketika menjadi jelas, lebih banyak robot tidak berarti lebih baik. Efisiensi tidak lahir dari otomatisasi demi otomatisasi, melainkan dari pemahaman yang tepat tentang siapa, manusia atau mesin yang akan menyelesaikan tugas tertentu dengan lebih baik. Prinsip inilah yang menjadi fondasi dari apa yang Tesla bangun hari ini. Jika kamu tertarik mengikuti bagaimana ide-ide rekayasa berubah menjadi sistem manufaktur nyata, berikan like dan subscribe ke channel ini. Masih banyak hal yang perlu kamu ketahui ke depannya.